Berjumpa kembali bersama Bu Nopi pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap belajar? Mari kita berdoa sebelum belajar. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Nah, kali ini kita akan mempelajarinya ya lebih lanjut tentang apa hak kita dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, di bawah ini disajikan poster tentang bijak menggunakan, merawat, dan memperindah. Nah, bagaimana kita merawat, bagaimana kita memperindah dan bijak menggunakan padi. Nah, simak baik-baik ya bacaan di atas. Baca dengan baik. Perhatikan bagaimana bijak dalam menggunakan nasi atau bijak dalam menggunakan beras. Ayo kita jawab sama-sama ya pertanyaannya. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Lalu apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Beni selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil nasi secukupnya saja saat makan. Selanjutnya, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Sikap Beni lebih bijak dibandingkan adiknya karena Beni tidak menyia-nyiakan makanannya, selalu mengambil secukupnya ketika makan, sedangkan adiknya selalu mengambil makanan berlebihan dan tidak menghabiskannya. Nah, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Menjelaskan alasanmu. Ayah dan ibu akan merasa dirugikan karena telah berusaha mencari menyediakan makanan. Selain itu, orang di sekitar yang tidak mampu juga ikut dirugikan. Mereka susah untuk mencari makan. Namun yang bisa makan justru membuang-buang makanannya. Petani juga dirugikan karena susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Namun bukan dimakan, malah dibuang. Nah, itulah hal-hal yang dapat merugikan dari membuang makanan. Selanjutnya, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan alasanmu. Sudah mendapatkan haknya karena adik Beni mendapatkan hak memperoleh makanan dan makan malam bersama keluarga. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan alasanmu. Nah, belum melaksanakan kewajibannya. Hak adik Beni memperoleh makanan sementara kewajibannya menghabiskan makanan belum dia penuhi. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia melaksanakan kewajibannya? Jelaskan alasanmu. Sudah, ketika Beni menghabiskan makanannya berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan, kita juga harus bijak memanfaatkan makanannya. Berarti Beni sudah melaksanakan kewajibannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, berpikirlah kamu sebelum membuangnya. Di sini disajikan adalah proses penanaman padi dari mulai ditanam sampai menjadi beras. Nah, dari 1 hari padi ditanam, dibajak sawahnya oleh petani, kemudian 21 sampai 30 hari mulai ditanam, kemudian sampai 132 hari biji padi sudah siap menjadi beras. Nah, perhatikan baik-baik proses penanaman padi agar kamu bijak dalam menggunakan beras ataupun memakan nasi. Perhatikan gambar berikut, amati gambar berikut.
A sedang apa, B sedang apa, C sedang apa. Perhatikan baik-baik ya. Nah, dari gambar itu akan ada pertanyaan. Mari kita jawab bersama. Nah, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A, gambar B, gambar C. Nah, gambar A orang menebang pohon, sedangkan gambar B orang menanam pohon. Gambar C ada orang yang menyakiti atau mencabut tanaman yang masih kecil. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A tidak baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Nah, itu adalah perbedaan dari gambar dilihat dari sisi baik dan tidak baiknya. Selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau karena ditanam kembali tanamannya. Selanjutnya, gambar C, yaitu banyak tanaman menjadi rusak karena tanaman yang kecil dicabut. Nah, kita lanjut lagi ya, dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, terus selanjutnya gambar B, yaitu orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar karena tanaman itu ditanam kembali. Sedangkan gambar C, yaitu orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan tidak mendapatkan udara yang segar karena tanaman yang tadinya tanaman itu akan tumbuh menjadi besar dari kecil sudah diambil dan sudah dicabut. Oke, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, iya, dia melanggar hak orang lain karena menebang hutan itu dapat merusak lingkungan. Gambar B, tidak, karena menanam tanaman justru membantu orang lain. Sedangkan gambar C, iya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain untuk menikmati keindahan tanaman. Nah, dari ketiga gambar tersebut berarti gambar B yang tidak melanggar hak orang lain terhadap tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A itu belum melaksanakan kewajiban karena seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B sudah karena menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C belum karena merusak tanaman merupakan tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, menebang hutan sembarangan harus dihukum. Gambar B, mengajak orang lain untuk menanam. Sedangkan gambar C, yaitu tidak menyakiti tanaman. Jadi dari ketiga gambar itu kita harus melakukannya ya. Nah, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran 3, tetap di tema 3 dan subtema 1 kelas 4. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini disebabkan manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo bacalah dan simaklah keterangan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah tanah adik-adik. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air.
merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa di daun ini terjadi proses fotosintesis. Batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini berfungsi mengedarkan mineral dan air yang tadi diserap oleh akar serta zat makanan hasil fototumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah itu terdiri atas daging buah yang bisa kita makan ya adik-adik ya. Keenam ya adik-adik ya, itu ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu itu disebut dengan monokotil dan biji yang berkeping dua itu disebut, dan tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya. Misalnya adalah biji. Mengapa ya biji ini berfungsi membuat tanaman lestari? Karena biji ini adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan. Setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyirami buat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga itu menghasilkan wangi sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar adik-adik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa ya kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Nah, kewajibanmu adalah rajin merawatnya, menyiramnya setiap hari. Lalu, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, manfaatnya yang bisa kita peroleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah, lebih bagus, sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja adik-adik, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi yang berbunga wangi ya. Wanginya sangat semerbak begitu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Di sini Kak Citra akan merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi dari bunga itu tersebar di ruangan Kak Citra. Misalnya dibawa masuk ke dalam rumah. Nanti ketika mau disiram kita bawa keluar terlebih dahulu. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.